الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita sehingga dapat kita berhadir di dalam majelis ini untuk menuntut ilmu agama. Disebutkan dalam kitab Al-Mawa'idul Usburiyah, ada hadis Nabi di situ. Ujar Nabi bersabda, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu agama, niscaya diberikan kepadanya pahala seperti beribadah 7.000 tahun. Yang mana 7.000 tahun itu siangnya puasa selama 7.000 tahun dan malamnya sembahyang tahajud selama 7.000 tahun. Padahal umur kita paling 70, 80 meninggal dunia. Nah, itulah kelebihan menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama walaupun satu bab diberikan pahala baginya seperti beribadah 7.000 tahun. Jadi wajar aja bila orang menuntut ilmu itu mati, maka mati syahid, karena banyak visi pahlawan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 32 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ketahui olehmu hai talib, bahwasanya siogianya atau sepantasnya atau sepatutnya atas kita, kalau bahasa Arab siogianya itu yang bagi, dan yang bagi itu kalau di dalam kitab tasawuf itu maknanya wajib atas kita. Tatkala dalam sehat badan kita nih, waktu masih hidup di dunia nih, dan awak kita sehat, ada garing, itu kenapa nang sepatutnya bersamaan takut dan harap, seimbang antara takut akan siksa atau murka Allah dan harap akan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua sifat itu harus ada pada diri kita. Dengan adanya takut maksudnya takut akan murka Allah, lalu kita kadawani berbuat dosa dan maksiat. Dengan adanya harap akan rahmat dan keampunan Allah, maka kita terhindar daripada namanya putus asa. Putus asa itu dilarang dalam agama. Kita ini tidak boleh putus asa. Haram hukumnya putus asa itu.
bahkan bisa membawa kepada kafir, nanti disebutkan di situ. Karena orang yang putus asa itu sudah berburuk sangka lawan Tuhan. Contoh misalnya kada sabar menghadapi hidup lalu putus asa lalu bunuh diri, nah itu kan inya itu sudah berburuk sangka lawan Tuhan. Inya berburuk sangkanya apa? Inya memadahkan Tuhan kada sanggup memberikan kebahagiaan kepada dirinya. Lalu inya bunuh diri dan putus asa lalu bunuh diri. Padahal Tuhan itu sanggup aja membahagiakan kita. Nah, jadi jangan ada kita itu putus asa, harus mengharap kepada rahmat Allah, mengharap kepada keampunan Allah, walaupun kita ini bergelimang dengan dosa dan maksiat, walaupun imbah tuntung maksiat, walaupun waktu saat maksiat, tetap kita mengharap akan keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian halaman 33. Nah, situ ada tertinggal sedikit sebelum kalimat akan. Nah, takut. Nah, itu artinya seharusnya itu ada takut. Takut akan murka Allah. Nah, itulah. Takut akan murka Allah dan harap akan rahmat Allah dan ampunannya. Nah, itu. Kada mau ya Allah nang dia halaman 32 tah. Kalau disambung halaman 33 dan harap akan murka Allah begitu pula. Nah, jadi bersamaan takut dan harap situ titik lah atau koma. Nah, terusnya tak ada tulisi takut. Nah, takut akan murka Allah. Itu ya jurang bahasa Arabnya itu khauf, takut akan murka Allah, dan harap itu ya raja itu bahasa Arab lah, raja harap akan rahmat Allah dan ampunannya itu maksudnya ampunannya. Jadi kita tuh harus mengharap akan rahmat Allah dan takut atau kadewani akan murka Allah. Nah, harus ada itu. Maka hendaklah takut hati kita akan murkanya Allah, dan harap kita akan rahmatnya dan ampunannya dengan bersamaan keduanya. Ini waktu kita sehat deh, ibarat sayap pesawat tuh seimbang. Nah, misalnya takutnya 100%, misalnya harapnya 100%. Itu waktu kita hal keadaan sehat, kada gegeringan, belum lagi menghadapi sakaratul maut. Nah, itu hati kita harus ada itu. Dengan adanya takut akan murka Allah, lalu kadewani berbuat dosa. Nah, dengan adanya harap akan rahmat dan ampunannya, lalu kadewani berputus asa. Karena orang yang tiada takut, ada takutan nih lawan murka Allah, akan murkanya itu jadi kafir kan. Bila ada dia misi takutan di hati lawan Tuhan, sifat takut lawan Tuhan, itu bisa kafir orang itu. Nah, dan orang yang putus asa daripada rahmat dan ampunan Allah itu kafir juga. Nah, makanya kan orang udah putus asa lalu bunuh diri kan bisa masuk neraka lah. Kalau bujur-bujur bunuh diri karena putus asa, nah, karenanya kafir bisa masuk neraka. Karenanya sudah memadahkan Tuhan itu kada sanggup mengampuninya atau membahagiakannya, lalu nya putus asa lalu bunuh diri. Nah, jadi kita udah boleh putus asa atas rahmat Allah Ta'ala, atas ampunan Allah Subhanahu, walaupun kita ini banyak berisi dosa. Kita minta ampun dengan Tuhan, diampuni Tuhan pasti. Na'udzubillah minha, kita berlindung dengan Allah daripadanya, daripada kafir, daripada putus asa yang menyebabkan kekafiran, atau daripada bisi takut menyebabkan kekafiran. Dan tatkala kita di dalam sakit, tadi kan waktu kita sehat,
Sihatus seimbang 100% takut kepada 100% mengharap kepada Allah. Ini kalau kita sakit, apalagi sakitnya yang membawa kepada hendak meninggal dunia. Nah, maka hendaklah kita lebihkan harap kita akan yang demikian itu daripada takut. Jadi banyaki harap. Takut ada ya bang, takut lawan murka Allah, cuman banyaki mengharap. Soalnya waktu itu tuh kita mungkin kadang kala lagi amal ibadah garing sudah meninggal dunia sudah, itu hati kita banyaknya mengharap kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Pasti Tuhan mampuni diriku, pasti Tuhan memberikan rahmat, pasti Tuhan mematikan aku hakanan beriman, dan Allah Ta'ala sanggup gitu. Nah kayak itu nang hati kita nih waktu kita sakit atau garing gitu kan. Walaupun misalnya ada lagi umur imbahnya, nah kan kita nih bisa garing. Nah itu banyaki mengharap daripada takut. Takut ada ya bang, cuman dibanyaki mengharap kepada rahmat dan keampunan Allah Subhanahu dan berbaik sangka kepada Allah. Nah, istimewa pula maksudnya apakan lagi tatkala kita hampir mati. Nah apalagi kita nih anak meninggal dunia garing nang banget kita tuh bina merasa sudah bina parah dan lawan ajal. Itu banyaki kita hati kita mengharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya mun ingat lawan Tuhan, nya ada juga orang anak meninggal dunia tapi nama ngalilu. Iya ingat lawan Tuhan kayak apa? Nah ujar orang bahari nang bujur jobang supaya kada mengalilu, itu amalannya semenjak selawat dan baca Quran. Baca selawat dan baca Quran hari-hari. Itu amalan insyaallah kada mengalilu anak meninggal dunia. Artinya ingat dah. Mengalili Tuhan kan diingat. Nah, maka hendaklah kita sabarkan daripada sakit itu. Kita tahu waktu garing, apalagi waktu garing hendak meninggal dunia, itu jangan kipuh, orang tuh sabar. Karena nyamannya garing memanglah sabar daripada sakit itu. Dan berbanyak-banyak istighfar. Kan tadi mengharap kepada ampunan Allah, Bang. Banyak istighfar Walaupun istighfarnya dalam hati kata Bapak. Kalau mentong saya mengucap astagfirullah, astagfirullah, ampuni ulun ya Allah. Nah, itu dalam hati. Artinya minta ampun. Nah, mudah-mudahan kita nih waktu anak sahabat itu ingat lawan Tuhan. Nyaman kau beristighfar, minta ampun lawan Tuhan dan taubat kepada Allah Ta'ala. Waktu itu masih dibuka pintu taubat. Waktu garing itu belum lagi dicabut roh itu masih dibuka pintu taubat, membuat taubat diampuni Tuhan, diterima taubatnya dan taubat kepada Allah Ta'ala daripada sekalian dosa. Dan harap akan rahmat Allah dan ampunannya. Nah, mengharap supaya dirahmati Allah dan diampuni Tuhan. Nah, serta kita serahkan diri kita kepada Allah Ta'ala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sungguhkan pula sungguhkan oleh kadar kejadian diri kita pada 5 perkara. Dan kita sungguhkan pula kadar kejadian diri kita pada 5 perkara. Yang pertama apa? Sangat berkehendak kita kepada Allah. Maksudnya sangat berkehendak tuh rindu kepada Allah. Siapa yang rindu kepada Allah, Allah pun rindu bertemu dengan dia. Artinya jangan takutan atau kada pun mati. Kita tuh sudah para hendak meninggal dunia, jangan ulun dah mati ya Allah itu. Nah, sangat berkehendak kita kepada Allah.
Bisa ya sangat berkehendak kepada rahmat Allah, sangat berkehendak kepada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa cinta bertemu dengan Allah, niscaya Allah mencintai hendak tetap meloninya juga. Makanya ada sebagian ulama waktu garing tuh sidin kan ada lakon lagi minta sihat. Namun kita kan garing kan minta sihat pula. Namun ulama yang sudah rindu lawan Tuhan tuh kadakon lagi minta sihat. Hendak selajurakan aja kada jawab bunuh diri lah. Ulun hendak benar bertemu lawan Tuhan ya Allah, bertemu lawan pian ya Allah, rindu lawan Tuhan. Soalnya mereka tahu kehidupan setelah dunia ini lebih membahagiakan daripada dunia ini. Dunia ini daur, tumbur, mulah mau. Nah, jadi mereka hendak bahagia di alam sana. Amun kita biasanya hendak kena aja mati banyak nomor tuh, berarti hati kita tuh bisa ada kubur dunia, cinta lawan dunia masih. Kedua, sangat lemah sifat kita. Nah, kita rasakan kita itu lemah. Makanya kan ada kisah orang Jagau waktu hidup nih. Pas sudah hendak meninggal dunia, hamba aja. Kalau aku hamba, nah ada lagi ngaku Jagau, lemah sudah. Ada apa-apa lagi. Nah, sangat lemah sifat kita, bahkan diri kita. Waktu yang garing itu. Artinya jangan lagi hendak berjagau-jagau. Ketiga, sangat dhaif diri kita. Dhaif ya lemah juga lah. Tadi kan sifat sangat lemah sifat kita. Nah, ini sangat lemah diri kita, awak kitanya lemah. Jangan ngaku jagau lagi waktu itu. Keempat, sangat hina diri kita daripada banyak kecela. Artinya kecela itu punya banyak kecelaan, punya sifat apa? Celak banyak mana pada diri kita nih, aib. Nah, kecela itu ya, celah atau aib. Jadi waktu itu kita sangat merasa hina diri kita. Sebenarnya kadang-kadang itu Allah kita waktu sehat nih kan, ya Allah merasa lemah, merasa hina. Nah, ditekankan lagi waktu sakaratul maut itu jangan ada hendak bersombong-sombong. Kita mengaku banyak visi celah, banyak visi kehinaan supaya Tuhan tuh marah kena. Lalu Tuhan tuh kita mengampuni kena. Mau kita merasa kayak itu. Memang nyatanya memang kita dasar punya banyak aib dan hina malah dan kekurangan diri kita. Nah, itu dirasakan bersungguh-sungguh kadar kejadian diri kita. Dan kelima, hendaklah kita sucikan hati daripada sekalian khawatir. Khawatir itu ya khawatir juga khawatir coba iblis, coba itu godaan lah atau tipu daya. Hendaklah kita sucikan atau bersihkan. Sunyikan, bukan sucikan. Hendaklah kita sunyikan hati daripada sekalian khawatir coba iblis. Artinya hati kita tuh kita tenangkan aja, jangan takutan lawan cobaan iblis, karena iblis tuh makhluk juga lemah juga. Amun kita takutan malah inya katujuh, malah inya kita tuh lawan musuh kita lah. Kita tuh ketemu lawan musuh misalnya. Amun kita walaupun kita nih awak halus ya,
kereta api jago, cuman goyahnya gaya jago. Nah itu seharusnya kayak itu daripada walaupun awak gono sebetulnya tetap musuh bila takutan malah himungnya. Nah ini iblis ini kan musuh ya Allah. Sunyikan hati daripada sekalian khawatir. Khawatir itu ya khawatir ya takutan. Jangan coba iblis coba itu godaan atau tipu daya. Nah, dan khawatir daripada sakaratul maut, jangan takutan lawan sakaratul maut. Tapi berdoa aja bang lah, nang mulai wahini juga tah berdoa. Kupasang dulu ya tah. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan kami menghadapi sakaratul maut. Hendaklah kita semata-mata sabar daripada hal yang demikian itu. Artinya sabar menghadapi sakaratul maut. Maka jadi nang hidup misalnya ada kita kau bayi syarat lagi kalau kau pandai lagi waktu itu ambilkan siwak gigiku gitu. Atau nang keluarga nang di samping itu paham walaupun kade minta ambil siwak ambilkan siwak. Nah siwak yang gigi orang anak meninggal dunia itu memudahkan proses sakaratul maut. Disiwaki giginya. Nabi kita kan disiwaki oleh Siti Aisyah gigi Siti waktu sakaratul maut. Itu memudahkan proses sakaratul maut. Maka tetapkan harap hati kita kepada Allah, maksudnya kepada rahmat Allah, serta jangan dikata yang lain daripada sebut kalimat la ilaha illallah. Jadi nang paling bagus waktu itu nang diucapkan oleh lidah kita la ilaha illallah. Engkau ucap dengan untung dengan hati ya. La ilaha illallah supaya kita akhir kalam la ilaha illallah. Dan hendaklah kita ingatkan segala pengajaran guru kita yang sempurna pada makrifat kita kepada Allah Ta'ala. Janganlah berubah etikat kita. Maksud ingatkan tuh mantapakan nang pelajaran tauhid tentang makrifat kepada Allah tuh jangan berubah. Nya bisa juga nah waktu kayak ini bila ada berubah pas waktu sakaratul maut kita tergelincir ya iblis kah kena nang menggoda-goda. Lalu bina berubah etikat. Nah itu jangan sampai. Ingatkan tuh maksudnya kuatakan segala yakinakan, mantapakan segala pengajaran guru kita yang sempurna pada makrifat kita kepada Allah. Janganlah berubah etikat kita. Walaupun ada iblis memadihi gini atau iblis menyerupa orang misalnya memadahkan gini padahal etikatnya itu sesat. Nah jangan terpengaruh. Dan makrifat kita akan Allah Ta'ala tatkala hampir sakaratul maut daripada etikat kita, dan makrifat kita tatkala hampir mati yaitu apa? La ilaha illallah. Kita meyakini nih tidak ada Tuhan kecuali Allah. Walaupun misalnya ada yang mengganggu ada Tuhan selain Allah aja. Nah kita jangan terpengaruh. Karena beberapa hadis yang menyatakan kelebihan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Artinya ajari oleh kamu akan mereka yang hampir mati daripada kamu akan kalimat la ilaha illallah. Jadi kita nang di samping orang yang meninggal dunia itu disunatkan mentalkinkan di telinganya kalimat la ilaha illallah. Dan lagi sabda Nabi, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Artinya terlebih baik
bagi barang yang aku kata. Sabdal abdal yang aku kata. Dan segala nabi yang dahulu-dahulu daripada aku, yaitu la ilaha illallah. Jadi zikir yang paling afdal sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain mengucapkan itu juga, yaitu la ilaha illallah. Dan lagi sabdanya, man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi minad dunya dakhala al jannata. Man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi minad dunya dakhala al jannata. Artinya, barang siapa mengata la ilaha illallah pada kesudahan katanya di dalam dunia, niscaya masuk surga. Iya, artinya dengan tiada hisab. Ada hisaban masuk surga. Kalau ia diberi anugerah oleh Allah, kalau mengucap la ilaha illallah, itu kesudahan perkataannya di dunia ini. Makanya kan kita apa tuh? Sebelum guring itu bacaan ya Allah, nah kita tutup dengan la ilaha illallah guringnya lagi. Nah, kalau paninian ngurus kompol ya amalan sidin sebelum guring tuh nang kayak di dalam talqin mayat aja. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Qur'anu imami wal Ka'batu qiblati was salawatu faridati wal muslimun wal kulluhum ikhwani wa ana ishtu wa muttu ala qawli la ilaha illallah. Kuringnya lagi sedikit. Nah, kalau orang baca talqin di kubur lah, malah jadi mayat. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu qiblati wal Qur'anu imami was salawatu faridati wal muslimun wal mu'minun kulluhum ikhwani wa ana ishtu wa muttu ala qawli la ilaha illallah. Guringnya lagi sidin ya. Nah, itu amalan sidin. Kalau kita waktu guring tuh pas mati selajur. Nah, berarti kalimat yang terakhir itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Artinya barang siapa sudah tadilah, maka hendaklah kita sebutkan dengan lidah kita akan la ilaha illallah serta hadirkan maknanya di dalam hati kita. Nih kita nang hendak meninggal dunia nih. Mun kau ucap dengan lidah nang kalimat la ilaha illallah, mun kada kawal lagi iya dengan hati ya sudah, serta hadirkan maknanya di dalam hati kita. Apa maknanya? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya hanya Allah atau kecuali Allah Ta'ala. Nah, adapun tatkala kita di dalam sakaratul maut, maka yaitu ingat-ingat kita di sana, karena kebanyakan orang yang tergelincir imannya daripada pencoba iblis. Iblis mencoba itu menggoda, menipu daya. Ingat tuh sih ingat lawan Tuhan oleh. Nah, tatkala datang iblis itu kepada sakaratul maut dengan membawa piala daripada arak, piala isinya arak. Iblis nih, ini kebanyakan iblis nih kayak membawa piala daripada arak mendatangi orang yang meninggal dunia nih, serta merupak dirinya seperti ibu bapaknya. Orang anak meninggal dunia nih didatangi oleh iblis, yang mana iblis ini menyerupa abahnya atau mamanya seseorang nih, atau gurunya bisa juga kan? Gurunya menyerupa gurunya, nyanang kada kau diserupai disuruh Rasulullah ya. Gurunya atau tolannya atau kawannya bisa juga. Nah, nyerupa. Maka katanya ujian iblis ini bocap,
Hai anakku, ya kan kisah menyerupa abahnya atau mamanya deh. Hai anakku, datang aku kepadamu membawa minuman ini. Ya, kan orang yang sakaratul maut haus ya, haus benar. Seandainya diminumi seluruh air yang ada di lautan nih, tetap aja haus ya. Haus, lapar pulang. Nah, makanya kan tadi disuruh bersabar tadi. Sabar. Enggak sabar gini ya nang minuman nang jeung iblis tuh diambilnya. Nah, hendaklah engkau minum jadi iblis. Lah kayak Allah minum ya Allah waktu itu. Haus. Tetapi nah ada syaratnya nih. Katakan olehmu dahulu Allah Ta'ala baru ya iblis menyawa mengatakan Allah Ta'ala baru memberi minum memberi minumnya. Padahal iblis ini penipu aja juga. Padahal Allah Ta'ala itu kadim lah. Ada baru, arti baru itu ada pemulaannya. Allah Ta'ala mustahil baru. Allah Ta'ala qadim kada pemulaan. Lamun orang nang betaklid kemarin, betaklid napa ajar guru kok, napa ajar guru kok, ya kena gurunya kena apa iblisnya lupai gurunya. Murid kok adakan Allah Ta'ala baharu inggih guru Tuhan baharu. Nah iya sudah. Sudah terpelacong sudah iman. Nah, dan Nabi Muhammad dusta jadi iblis tah. Katakan Nabi Muhammad dusta bila ikam memadahkan Nabi Muhammad dusta pendusta kubari minum ini dijar. Nah, padahal Nabi Muhammad itu ada pendusta. Nah, lagi bukan iya Nabi. Nah, padahal kan ninya itu lain Muhammad itu lain Nabi. Mun inggi aja ya sudah tak. Kepalacong sudah iman. Nah, maka adalah kita tatkala itu sangat dahaga, sangat haus benar waktu itu. Dan beberapa pencoba yang didatangkan pada kita, artinya banyak cobaannya tuh, godaannya tuh banyak. Kadang nasa buting dua ya, iblis tadi bang. Mungkin ini akan berhasil di sini pulang, menyerupai gurunya, menyerupai kawannya kah? Atau inya berdusta, aku adalah Abah Hikam, arwah Abah Hikam. Aku ini nyaman sudah dikubur, mau nikah anak nyaman juga kayak aku. Ikutin apa jarku? Oh iya, ingin aja tuh dari iblis. Nah, bisa juga iblis menggoda itu. Maka hendaklah kita sabarkan serta jangan sekali-kali kita dengari. Dan jangan kita ikut akan pengajarnya. Nyaman aja kalau kita sudah berilmu, kita sudah mengerti itikat nang bujo itu kayak ini, itikat nang sasat ini. Musia orang ini kada pernah belajar ilmu tauhid waktu hidup. Lalu kada tahu aja membedakan mana itikat nang benar, mana itikat nang salah. Ketika datang iblis, padahal kan etikat ini kan bujur ya padahal salah. Nah nyaman nih udah. Makanya kan perlu berilmu ya nih. Perlu berilmu supaya kita tahu mana nang bujur mana nggak ada bujur. Bila orang nang sasat untuk membawai kita tahu ini sasat. Nah. Dan jangan kita ambil akan minuman yang diberikannya kepada kita, jangan hakun kepada kita itu. Maka inilah hal orang yang sakaratul maut. Orang sakaratul maut itu digoda oleh iblis supaya tak pelacong iman. Dan waktu itu iblisnya berhimmat benar menggoda. Makanya kita nih berdoa terus ya Allah. Makanya kita nih takutan benar kalau mati ke demi iman. Mengharap benar lawan Allah Ta'ala supaya dapat rahmat Allah Ta'ala nih. Habai atau habai itu bahasa bahari. Habai itu kontak-kontakan dengan Tuan Guru itu kata-kata untuk mencari perhatian. Mohon bahasa kitanya, oi, nah itu.
Ya. Itu kemana ya? Nah, ya. Nah itu habai-habai ya. Habai-habai, hai sekalian saudara, jangan sekali-kali didengari dan diikuti akan pengajaran perkataan orang yang sesat lagi bid'ah. Siapa? Ya iblis. Iblis itu sesat menyesatkan lagi bid'ah. Katanya lagi bid'ah katanya. Nah, jadi perkataannya itu ialah etiket yang bid'ah. Sakaratul maut yang kita ini bukan iblis lah, bukan iblis, minta maaf. Kalau ulangin hai sekalian saudara, jangan sekali-kali didengari dan diikuti akan pengajaran perkataan orang yang sesat. Misalnya ada orang yang mengajarkan ajaran sesat, lagi bid'ah. Nah, kayak apa ciri-cirinya? Katanya ini ucap kayak ini. Bila orang ucap kayak inilah itu sesat tak? Bid'ah tak? Nah, apa jar? Sakaratul maut yang kita lihat daripada cahaya, ujar. Ujarnya bila kita tuh waktu menghadapi sakaratul maut kita melihat cahaya aja. Dan jangan kita ikut pada ketika itu. Jangan dipercaya. Yaitu setengah mengatakan Nabi yang datang kepada kita waktu itu, maka sekalian perkataan itu sesat, ujar. Bila ada yang mengatakan ya sebahagian bila ada yang mengatakan Nabi datang waktu itu sesat ya. Nang ucapan kayak itu dan salah. Dari karena jika salah membawa kepada jadi kafir. Salah itu bisa membawa kepada kafir, jadi kafir. Maka berlindung kiranya kita daripada etikat itu. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini satu pasal pada menyatakan wajib pula kita i'tikad, kita yakini bahwasanya Allah Ta'ala menyiksa orang yang di dalam kuburnya yang mati dengan dosanya itu. Jadi kita meyakini bahwasanya orang yang mati membawa dosa itu bisa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita nih percaya akan siksa kubur. Lah, percaya akan siksa kubur. Itu sebenarnya tiada syak, tiada ragu-ragu di dalamnya. Maka siksa itu badannya serta nyawa. Nah, jadi bukan cuma roh yang merasakan sakit disiksa, awaknya juga. Menurut dalam kitab sini, maka siksa itu badannya serta nyawa. Dan lagi kita ya, jadi wajar aja kalau lah orang nang nyaman di kubur itu, para wali-wali Allah Ta'ala itu ada hancur awaknya. Nah, karena awaknya kada disiksa juga, termasuk rohnya. Lain Fir'aun lah. Fir'aun itu kada hancur juga, tapi kafir. Nah, itu lain pulangnya itu. Itu dibalsami orang Fir'aun itu. Jadi kada hancur. Lawannya supaya menjadi peringatan bagi umat-umat yang sesudahnya. Artinya orang contoh orang aku Tuhan kayak ini mati juga akhirnya. Nah, itu. Dan lagi kita i'tikadkan atau yakinakan soal itu pertanyaan munkar dan nakir itu sebenarnya artinya bujur, lagi akan datang, pasti terjadi. Tapi ada panglah sebagian orang yang kada ditakoni. Tetapi tiada boleh ditentukan akan pertanyaannya. Tapi kita ini kada boleh lah mesti ini pertanyaan. Bagaimana mesti pasti pertanyaan itu marabuka, siapa Tuhan engkau, siapa Nabi engkau, siapa kitab engkau, kada mesti itu tasarahnya. Cuman umumnya kebanyakan itu yang ditakuni. Siapa Tuhan engkau, siapa Nabi engkau, masalah. Nah, kalau dalam kitab ini tiada boleh, artinya kada pasti.
kada harus ditentukan akan pertanyaannya. Ada kalanya daripada perbuatan sembahyang. Bisa juga ditakuni masalah sembahyang. Nyawa sembahyang lah ya. Kada aja pokoknya oleh malaikat bukan akhir. Atau sembahyangnya cuman balang kambingan. Atau nyawa apakah sembahyang ulun haur ngurus dunia pokoknya juga bisa juga itu. Ada kalanya daripada perbuatan sembahyang kada mesti nang marabu kawaman nabi uka tuh kada mesti tasarahnya itu nah. Bahkan itu nang ditakuninya itu sesuai dengan apa yang digewinya waktu hidup di dunia. Dan ada kalanya ditanyai daripada perkara iman. Ada juga nang masalah perkara iman kayak merembuka siapa Tuhan engkau, itu perkara iman dah. Siapa nabi engkau. Nah, dan ada kalanya daripada mandi janabat, mandi junub. Nyawa apalah niat mandi junub misalnya Allah. Ada apa ya? Kayak apa? Kada apa niatnya kayak apa? Mandi junubnya kada sah pokoknya. Hah? Jadi mandi junub ini perlu juga ya Allah tahu belajar masalah itu bisa ditakuninya. Kata mesti marah buka. Menjadi mandi junub ini kan kayak apa ya? Cipu-cipu ya malaikat bukan akhirai. Cipu-cipu ya kan bojok. Bisa pokoknya juga mandi junub nih janabat. Dan barang sebagainya macam-macam lagi kasarahnya daripada pekerjaan akhirat atau misalnya urusan-urusan ibadah-ibadah amal-amal akhirat. Dan ada kalanya bisa juga takuninya nih daripada perkara dunia yang harus ya seperti jual beli, jalan berniaga, berdagang oleh berniaga atau ikam waktu berdagang kayak apa jujur aja lah. Maka ada kau dosa itu ulun pernah mengurangi takaran dan timbangan pokoknya juga nah yaitu seperti hitung masruf. Hitung tuh ya hitung masruf tuh apa tuh mata uang. Masruf tuh mata uang. Seperti hitung masruf mata uang. Maksudnya kayak inilah, maksudnya kayak ini. Orang ini bisa juga ditakuni malaikat merabukan siapa Tuhan engkau sekalinya berhitung saparapat 15.000 ya. Jawabannya itu kada nyambung. Kenapa? Karena di dunia katujuh bedagangnya ada apa bang? Katujuh bedagang sehingga kewajiban tertinggal, menuntut ilmu tertinggal, sembahyang berdagang terus. Kena malam kita berhitung berapa hasil, berapa modal, berapa biasanya pedagang gitu ya lah. Malamnya berhitung tak. Aku tuh berjualan bang saya sekian pak. Ngintu aja. Nang kerancakan diucap nih. Apalagi misalnya sekilo 10.000 ya. Timbul malaikat siapa Tuhan engkau, siapa nabi engkau? Gumbili sekilo 10.000 malaikatnya ya. Nah kali nyambung itu, kali nyambung sih pokoknya malaikat bisa juga kayak itu. Nah, seperti itu masruf. Dan ada kalanya ditanyai daripada perbuatan maksiat. Ada juga masalah maksiat tahu nih kenapa nyabu ya nah. Ulun mau benar ya. Ulun mau benar tu je malaikat wajib baca salawat kah. Supaya menenang hati jangan nyabu. Nah, oleh malaikat dia. Maka yaitu tiada boleh sekali-kali ditentukan pertanyaan dua orang malaikat itu hanya masing-masing dengan barang yang ditentukan Allah Ta'ala. Ini sesuai pesanan Allah Ta'ala juga. Kada mesti nang marabuka wa manabiyu kata. Jatuhan takuni ini ya. Ini. Takuni masalah dagangnya. Atas sekira-kira martabat orang yang mati itu. Kenapa misalnya martabatnya atau misalnya kedudukannya misalnya pejabat ya Allah. Kayak kamu menjadi pejabat di kamu jualah. Kalau korupsi bang polinya kan itu sejarah itu.
dan yang dibiasakannya di dalam dunia. Nah, nang terbiasa di dalam dunia. Misalnya nih katujuan apa pecatur, yang malaikat marah buka, nabi jangan sah jelek, asah jelek, kan nggak ada nyambung tuh. Yang dibiasakannya di dalam dunia ini. Maka barang siapa ada perbuatannya yang dibiasakannya di dalam kewajiban atau kejahatan, maka dengan hal perbuatan itulah dijawabkannya kepada pertanyaan dua orang malaikat itu. Nah, jadi napa ngelancak diucap? Kalau misalnya katujuh mau ucap minta maaf bongol tambuk, jadi merem buka bongol tambuk. Katujuh mau ucap itu kan nyambung tuh, oleh malaikat bisa. Dan barang siapa ada, nah ini bagus nih. Dan barang siapa ada biasa di dalam dunia ini menyebut ketujuh mengucap la ilaha illallah, ketujuh berzikir la ilaha illallah lidahnya waktu di dunia, serta tahu ia akan maknanya, ya tadi tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah ya Allah. Maka dengan kalimat itulah dijawabkannya pada pertanyaan dua orang malaikat itu. Walaupun malaikat menanyain yang lain. Contoh, kayak apa sembahyang ikam waktu di dunia? Jawabannya la ilaha illallah aja. Nah, itu harap tak? Nah, bagus dijawab kayak itu. Itu jawaban yang paling bagus sudah. Walaupun pertanyaannya yang lain daripada itu. Karena mungkin terbiasa di dunia mengucap la ilaha illallah. Dan demikian lagi jawab akan pertanyaan dua orang malaikat itu tiada ditentukan dengan jawab yang tersebut di dalam talqin. Kadang mesti nang misalnya ya Allah, siapa Tuhan engkau, siapa Nabi engkau, kadang mesti jawabannya Tuhan Allah Ta'ala, Tuhanku Nabi Muhammad. Kadang mesti bisa juga dia tadi jualan kayak nyambung, bisa juga kayak tadi nyambung itu. Jawab pertanyaan ini jawabnya ini. Maksudnya kada nyambung nang jawaban kada bagus. Lamun kada nyambung tapi jawabannya la ilaha illallah bagus saja. Dan tiada lazim muwafaqat jawab itu dengan pertanyaan. Muwafaqat itu kadang-kadang mesti sama jawab itu dengan pertanyaan itu. Terkadang ada pertanyaan itu daripada etikat iman adalah jawabnya dengan hitungan mata benda. Nah, ini tadi misalnya ya Allah, siapa Tuhan engkau? Sekalinya ulun banyak bang lagi bisi duit di bank ya. Nah, mata benda uang dijawabnya kan nyambung kah? Nah, mata benda itu barang ya kalau ulun banyak lagi misi kebun getah oleh kita ya. Kan nyambung kah? Atau hitungan real duit deh. Nya katujuan menghitung duit dulu bahari waktu di dunia 10 rial lagi duit ya. Jo tuh malaikat bertakun siapa nabi engkau 10 rial lagi di duit ya. Atau lainnya daripada yang dibiasakannya di dalam dunia. Seperti ditanya oleh malaikat siapa Tuhanmu dan siapa nabimu, maka dijawabnya amasku di rumah sekian banyaknya dan rialku pada tangan si anu sekian banyaknya. Siapa Tuhan engkau, siapa nabi engkau? Uangnya sudah mati nih. Ya toh, nah ini kisah orang kebun dunia lah. Uangnya sudah dikubur lah. Iya mengganang lagi harta di dunia. Amas ko jar 10 kilo lagi malaikat ya. Duit ko jar ada bang nang di wadah si anu ya. Jar malaikat tuh kamu kada berguna lagi nih tuh, kamu sudah berguna di sini. Kan kada nyambung kah? Biar ianya sebenarnya lah nang maulah nyambung tuh atau maulah jawaban nang selamat itu amalnya juga bang. Amal penyembahyang kah atau bagus kah akhlaknya?
atau katujuan nuntut ilmu kah, walaupun biar kada menghafali, ya kan biar dia dihafali tadi, kada mesti kita menghafali itu kan kita hendak ujian tuh kadang-kadang menghafali kalau kadang-kadang mencatat sekalinya soalnya lain, soalnya kadang-kadang soalnya lain, atau misalnya kita nih menghafali benar, maka hafal benar jawabannya pas sudah dikubur. Tatap kada berfungsi nang jawaban tetap apa? Sumbayang tak tinggal misalnya. Ayo kewajiban tak tinggal. Nah, biar hafal benar ya kalau biar bisa catatan noh dalam kubur. Tapi mun sumbayang ditinggal misalnya ya puasa kada puasa misalnya. Nah, itu bisa menyebabkan kita kada kawajuan selamat. Dia nang nyamannya lah kada tahu di malaikat. Nyamannya itu kada tahu di malaikat. Nah, beliau ya malaikat. Atau ada yang menjawabakan lain kita, ada yang menjawabakan dan rialku pada tangan si anu ya sekian banyaknya ya. Maka jika seperti yang dibikin itu jawabnya, maka dipukulnya oleh malaikat tiap-tiap kali jawab yang lain daripada kalimat la ilaha illallah. Amun kita tuh menjawab la ilaha illallah, kada dipukulnya. Tapi kalau kada nyambung jawaban kita, apalagi kita meranyau, saya dipukulnya malaikat. Maka bila dipukulnya aja tetap aja sampai tujuh lapis bumi. Baca muntah pajal ya. Karena kalau dia malaikat menakuni jam muntah pajal ya. Nyaman aja diberikan Tuhan kalau ke atas. Pukulnya kalau tak pajal pulang. Tuhan nyaman aja diberikan Tuhan kalau ke atas. Itulah tersebut di dalam kitab Syarah Jawharatut Tauhid dan kitab. Barang siapa menjawab soal pertanyaan munkar dan nakir itu dengan kalimat la ilaha illallah, maka yaitulah alamat atau tanda orang yang dianugerahi Allah Ta'ala dan beroleh kemenangan, dia selamat di kubur dan lepas daripada siksa. Jadi biasakan mengucap la ilaha illallah ya Allah, berzikir supaya kita di kubur tetap biasa itu jawabannya selamat. Maka siogianya kita biasakan menyebut kalimat la ilaha illallah ketika hidup di dalam dunia, hingga bercampurlah ia nang kalimat lah zikir itu serta maknanya dengan darah dan daging kita, mendarah daging sudah kalimat la ilaha illallah tu. Ya nang jangan Allah la ilaha illallah Muhammad kalimatu haqqin alaina ya wa alaihi namut. Kalimat yang benar nang dengan itu aku hidup, kita hidup, dengan itu kita mati. Wa bihanu ba'su, dengan itu kita dibangkit daripada kubur. Wa bihanu ba'su insyaallah minal aminin. Insyaallah kita termasuk orang yang aman, selamat daripada siksa kubur, siksa hara-hara hari kiamat. Mengandalkan yang itu la ilaha illallah. Mendarah daging itu maksudnya bukan sekadar dimuntung aja, tapi dipraktikkan, diamalkan. Artinya sudah jadi orang Islam tuh apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku ridha Tuhan sebagai Tuhan, Allah sebagai Tuhanku, dan aku ridha Nabi Muhammad sebagai nabiku. Yalah. Dan aku ridha agama Islam sebagai agamaku. Kita hingga sampai kepada mati kita. Itulah disuruh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wallahu a'lam. Ini kitab ni lah, campur lah susunannya tauhid ya Allah. Batu fikih pulang, batu tauhid pulang nih. Gini nih fikih pulang gini nih tasawuf pulangin lah. Kina fikih pulang campur kayak itu.
sebutingnya lah.